Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan Waalaikumsalam. syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Ilahi Robi, terus atas berkat dan rahmatnya. Bisa nggak Bisa sih. kita dapat berkumpul nggak deh? Hari ini ngapain atuh kak? Oh, aku wawancara kakak wenya. Boleh. Nya. Ya Q&A kan itu kamu berikan ku Oh, pertanyaan. Q teh apa? Question. Artinya pertanyaan. Nah, Nah, pertanyaan pertama. Apa bedanya setelah dan sebelum menikah? dalam segi apa dulu? Apapun yang mau kamu jawab yang ada dalam pikiran kamu. Setelah Sebelum menikah kita kangen-kangenan lewat HP. Kita kangen-kangenan lewat chatting. Kita nggak bisa melampiaskan kangen dan rindu. malunya bilang kangen Iya. teh. Terus Karena kita bilang kangen itu malu karena kita saling gengsi. Saling jaga image juga. terus Nah, setelah setelah menikah, menikah dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, always, anytime, every day, everywhere. together. Sah. Lanjut, maaf gak ada tripod guys. Terus Kita selalu berhadapan, bertatapan muka. Dari kita mulai mau mandi sampai disiapin baju, siapin sarapan, kita berangkat kerja masing-masing. Kita belum berhadapan. pernah ngalamin posisi itu karena Oh, kita iya. menikah di masa corona. Terus itu yang bedanya. Yes, of course. Cuma itu Masih banyak, cuman salah satu hal yang hal signifikan. yang Itu berkesan di kamu berarti Betul. itu. Oke. Kenapa kakak menikah di usia jalan 26 tahun? Karena itu Biasanya kan cowok nikahnya usia 28, enggak 20. juga, enggak. Iya sih, tapi kebanyakan cowok gitu. Because begini, Beb. Gimana? Setiap manusia itu beda-beda targetnya. Iya. Termasuk kakak sendiri. Kakak pun punya target sendiri untuk menikah, Iya. untuk punya baby kapan, insya Allah. Amin. Amin. Nah, target kakak sendiri 25 tahun itu kenapa? Contoh dari Apa? orang tua sendiri, bapak Emang apa? Usia? 25 tahun. Oh. Terus Kalau nggak salah Sunnah Rasul 25 tahun deh. nanya, Kalau Rasul itu menikah tuh 25 tahun. nanya tuh terus Iya. terus udah. Supaya kalau emang nanti kita diberikan rezeki anak, baby, usia kita di saat 25 tahun bapak dengan anak tuh nanti saat SD SMP nggak terlalu begitu jauh. Oh iya, jadi bapaknya nggak ketuaan gitu ya. Nah, itu jadi Iya, masih usia kayak kelihatan produktif. sugar daddy atau Sugar daddy. kelihatan papa muda. Oke, Begitu. siap. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi Of course. alasannya katanya biar pas punya anak usia ayahnya masih usia produktif, ayahnya masih bisa tanggung jawab. Apa yang beda setelah dan sebelum menikah? Beda nggak tanggung jawabnya? Jelas beda. Beda. Kita sebelum menikah kita belajar bertanggung jawab Buat siapa? buat kehidupan selanjutnya, buat kehidupan masa depan kita setelah Pas sebelum menikah tanggung Ya, jawabnya. sebelum menikah tuh kita belajar bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kita belajar bertanggung jawab. masih belajar Masih gitu. belajar. Pas udah menikah, Kita berusaha untuk bertanggung jawab. berusaha untuk tanggung jawab. Apa yang paling besar setelah menikah? Banyak nggak? Banyak. Salah satunya kita membawa anak orang. anak orang. Aku anak orang. Iya, anak orang lain. Oh iya, Anak orang siap. lain yang perlu kita tanggung Mm-mm. dari kehidupannya yang sebelumnya masih istilahnya dibiayai oleh orang tuanya. Iya, tanggung jawab. Tiba-tiba diambil lah Jadi oleh tanggung jawab. pasangannya. Oh iya, oleh ya seperti Nah, kakak mengambil contohnya dari begitu. bapak. Betul lurus. Sekarang semuanya beralih sama kakak, mulai dari ya dunia dan akhirat. Ya, Oke, siap. Pertanyaan ke berapa? Keempat. Apakah kamu benar alumni UPI? of course. Oke. Apakah benar kita bertemu di UPI? Pernah bertemu tapi tidak pernah berngobrol. Oh, Tidak tidak pernah. pernah ngobrol. Tidak pernah mengobrol. Tapi tahu Tahu karena apa? Fakultasnya bersampingan. sampingan. Katanya mah kan dia FOK, aku FIP. Jadi teh deketan gitulah. Terus sebenarnya ketemu di mana? Di Dan abnormal. Iya, di abnormal, Di Sukabumi. Sukabumi. Nah. Ketemunya di situ bukan di UPI. Di UPI sih ya. Nah, cuman nggak berani kita ngobrol. Mm-mm. Kita nggak berani iya. ngobrol. Pas pertama ketemu gimana ngelihat aku kak? Jujur Biasa aja, nggak ada hal-hal yang menonjolkan dia untuk kepribadian yang tidak baik begitu pun baik, nggak.
biasa aja, orang biasa. Heeh. Dan Terus? 1,5 jam kemudian mungkin penilaian ada sedikit muncul tuh dia ya. Ada yang kakak lihat kamu tuh supel, orangnya nggak rumit, Nggak juet kayak kakak lah ya. nggak ribet juga. Terus? Pokoknya orangnya nggak bikin apa ya tuh ya, nggak bikin boring lah, kalau ngobrol tuh nyambung. Itu aja sih orang yang bikin. Jadi kalau kita ketemu seseorang yang bikin nyaman itu adalah pembicaraan. Oh iya sih, Benar. benar. Bukan karena ketampanan atau kecantikan. Oh iya betul. Benar, bukannya sok jaim atau egois, enggak. Suka Benar. yang cantik mah ya kayak. Suka yang cantik. Ya itu kebetulan lah saya mendapatkan yang cantik dan enggak Oh. dan bikin nyaman gitu. Oke. Karena cantik itu, cantik ataupun Relatif. tampan itu bagaimana penilaian orang lain, Betul. bagaimana penilaian orangnya. Betul. Gitu. Gimana? Belus. Nah, Gimana perasaan pas mau ijab kabul? perasaan ijab kabul jujur banget ini mah. Iya. Jujur ini mah. Jujur banget 2 hari sebelum ijab kabul. Pribadi orang beda-beda, tapi ini pribadi saya. Iya, kakak aja jangan. Nggak Iya. bisa Nggak tidur. bisa tidur. Susah tidur, bisa sih tidur, cuman nggak Nggak lelap gitu, nggak nyenyak. Enggak. 2 hari itu, selama 2 hari swear nggak bisa tidur nyenyak karena kepikiran ingin cepat-cepat ijab kabul. Apa yang dibikin deg-degan? Takut salah, Oh, takut salah. takut salah ngomong, takut salah menyebut gitu. Oh iya. Karena Tapi, ada, bukan tuntutan sih, karena si doi minta 1 kali ucap. nyat emang. Iya, aduh. karena ya itulah yang bikin kita Oh, deg-degan. aku jadi bikin kamu gitu ya. Oh, Duh, maaf. tapi nggak Tapi kan apa-apa. alhamdulillah lancar. Alhamdulillah semua Alhamdulillah. jalan itu dipermudah. Yang kita tadinya ngafalin agak panjang, tiba-tiba Tiba jadi pendek. dikasih tulisan pendek. Oh iya. Momen perjalanan kan kata orang gini nih, pas mau nikah teh banyak ujiannya. Bener Banyak. nggak? Bener, Oh bener. leres pisan. Dari semua ujian yang kamu dapat, yang kakak dapat dari semua ujian yang kakak dapat pas mau nikah, ujian mana yang paling berkesan buat kakak, yang paling ujiannya teh paling nggak bisa kakak lupain? Ujian mau menikah. Iya, sekarang COVID-19, Oh, Corona. COVID-19. Oke. Jadi kita tuh punya jadwal menikah itu pada tanggal 4 April 4 April. 2020. Iya, terus. Gitu. Karena COVID-19 ini ada, Iya. semua acara kerumunan warga itu dibubarkan oleh pihak berwajib. Iya, Akhirnya kita mengundurkan tanggal pernikahan itu ke bulan Juni 2020. tanggal Tanggal 10. 10. Hmm. Ya, oke, terus lanjut. Ya mungkin atas doa kita bersama, kita sebetulnya, diri saya pribadi ingin nikah itu dipercepat lah sebelum bulan puasa. Oh, iya. Karena kenapa? Karena kalau kita udah siap, Iya. saling siap, jangan dilama-lamakan untuk menyebutkan ijab kabul. Oh, iya. Ibadah Ibadah betul. nikah itu kalau udah siap jangan ditunda ya. Leres pisan. Iya. Hmm. Aku dikasih tahu Teh Ria. Sip. Terus Terus apa lagi? udah jadi itu. Oh, ya itu udah. Itu udah jadi yang paling berkesan itu adalah ketika pernikahan kita harus diundur. Iya, harus diundur Harus karena kita diundur. tuh udah siap tanggal 4 Iya. April, kita udah Iya. siapin undangan, udah tinggal menyebarkan, Iya. udah siapin juga souvenir. Iya, pokoknya semuanya teh udah siap banget, tapi ya rencana Allah lain sama rencananya kita, jadi ya begitulah. Tapi nggak apa-apa ya kayak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di balik musibah Pasti itu ada hikmah. pasti ada berkahnya. Ya, Amin. amin. Terus nggak apa-apa kan nggak ada resepsi? Nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ada orang juga taunya kita udah nikah. Nah, Ya, kamu tuh nanya aku. oke. Sayang, Aduh, I love you. Aduh, salah. haise, ihli bedih. Kan aku pertama kali dibawa ke rumah kakak tah. Apa kata mama kakak? Nggak boleh mama bohong. aku nih ya bilang, mama kakak bilang itu kamu itu orangnya masih malu-maluan. Ya orang ya wajar, pertama ketemu Emang bener kamu gitu? malu. Nanti mama nonton nggak? Nggak apa-apa mah, tonton dah. Iya. Masih malu-maluan. Iya, terus teteh bilang orangnya baik, dewasa dan keibuan. Udah itu bener, itu aja sih. Oh iya. Udah mencakup dan melingkupi lah semua Oke, jawaban kamu. siap. Apa harapan ke depan lewat pernikahan ini? Semoga apa yang kamu harapkan?
jangka panjang dan jangka pendek. Kehidupan yang baik. Amin. Kehidupan yang baik itu yang seperti baik apa? itu ya contohnya kita nggak ada, tahulah, kita nggak ada perselisihan antara diri kakak sama diri kamu. Amin. Si Ujang. Amin. Amin. Ya, terus apapun, kalau kita udah merasa diri kita baik, bukan berarti kita baik. Itu Tapi aja. Ingat aja, belajar untuk terus jadi lebih baik lagi, lebih baik leres. lagi. Oke. Yang kamu harapkan dari pernikahan itu apa, Kak? Keluarga yang bahagia. Bahagia. Oke, definisi bahagia itu seperti apa? Mau seperti Senyum. Senyum. Jadi nggak ada tangis